bisa dibilang itu saya berjasa sampai kita bisa pergi ya. This is because of teamwork. Saya sama Miguel sama si Devi. Kita nggak ada cuma startup coach. Jadi we know how to build a business. They have built a business leader. Kita pakai formula dan metric yang sama. Kalau kita sukses, mestinya kita yang beli Traveloka, not the other way around. Jadi we have to sell karena kita udah nggak bisa compete. Kenapa coach ya? Karena pergi-pergi itu nggak pernah risk money sama sekali. Kalau kita kerja di investment banking sebagai trader, apa sih your ultimate destination? Itu adalah kerja untuk hedge fund. George Soros gitu kan. Jadi actually waktu saya sabbatical itu sebenarnya saya udah dapat offer. Setelah sabbatical ada satu hedge fund besar di UK. Jadi kalau George Soros itu kan the hedge fund of the 90s ya. Waktu itu the hedge fund of the 20 something itu ada satu hedge fund besar di UK namanya B something. Jadi already get a job offer there, guaranteed 3 tahun. Di garansi 1 tahun itu gajinya $2 juta. $2 juta gajinya, per tahun untuk 3 tahun garansi. Cuma what happened? Makanya life is strange gitu ya. I met my wife. I fell in love and we got married. So I have to go back to di Indonesia. Kenapa coach? Di Indonesia, Kev ya. Yes, di Jakarta. Oke. Terus habis itu what happened? Apa yang terjadi? Kecelakaan yang bangun kecelakaannya begini coach. Jadi awalnya saya itu karena saya awalnya kan trading kan. As a trader kan. Jadi perusahaan pertama yang saya bikin itu sebenarnya bukan pergi-pergi, tapi online trading platform untuk forex. Nah, waktu saya bikin itu, saya mendapat kesempatan ya, terima kasih dengan Tuhan ya. Saya dipertemukan dengan partner saya untuk bikin pergi-pergi. Jadi ada satu itu namanya Pak Bigen Wijaya. Jadi Pak Bigen Wijaya itu saat ini adalah presiden direktur dari ICDX, Indonesia Commodity and Future Exchange. Dan Pak Davi Makimian. Jadi Pak Davi ini adalah masih cousin sama Bigen. Dia adalah CEO dan founder dari AMJ. Jadi kalau tahu AMJ itu semua TV-TV yang ada di lift itu punya AMJ. Siap. Ya ketemu, we hit it off ya. Mungkin show-nya juga cocok. Saya naga, Devi itu tiger, macan. Ya kan? Terus si Migen itu ayam. Jadi kalau orang percaya ayam itu kan dragon sama ayam jadi dragon phoenix. Jadi naga dan phoenix. Jadi waktu itu kan 2012 saya ketemu dengan mereka berdua. By the way, mereka berdua ini adalah turunan dari orang luar biasa, coach. Jadi kakek mereka itu adalah pendiri Sinarmas, Pak Eka Cipta Wijaya. Very very wonderful people and a great businessman. We hit it off kan. Jadi waktu itu kita lihat, kita analisa market. Sebelumnya pergi-pergi itu bukan sesuatu yang spesial ya. Jadi kita itu waktu itu mau melakukan yang namanya itu time machine. Apa sih time machine? Apa yang saat itu lagi di dunia online itu yang booming di Jepang dan Indonesia kan lag-nya 10 tahun. Udah kita mapping the industry. Nah tentunya kalau di dunia online itu 3 besar itu yang pertama tentunya adalah e-commerce. Nah e-commerce waktu itu udah ada Tokopedia, udah ada Lazada gitu kan. Betul. Nah sebenarnya 2 besar itu e-commerce, tapi satu itu e-commerce yang marketplace, yaitu Tokopedia. Satu lagi itu e-commerce seperti Amazon. Nah waktu itu udah ada yang namanya Lazada ya. Nah terus kita pikir, what is coming after e-commerce? Itu adalah OTA, Online Travel Agency. Karena waktu itu meskipun udah ada Agoda dan lain-lain di Indonesia, 95% booking itu masih dilakukan daripada agent travel yang offline. Berarti pergi-pergi.com jauh duluan daripada tiket.com sama Tokopedia ya? Sama Traveloka. Sebenarnya sama tiket itu kurang lebih sama. Traveloka itu kurang lebih 1 tahun setelah kita. Cuma waktu itu fokusnya beda, Kus. Pergi-pergi itu adalah hotel. Nah, tiket.com sesuai namanya adalah tiket pesawat. OTA ya?
Ya, jadi kita kan kalau OTA ada dua macam kan. Satu ada hotel, satu adalah tiket pesawat. Betul. Maksudnya tiket pesawat, tiket kereta dan lain-lain. Pagi itu purely kita dari hotel, tiket sama Traveloka itu mulainya dari tiket pesawat. Oke. Terus. Setelah itu kita analisa, OTA ini masih belum ada pemainnya. Jadi kita masuk ke pegi-pegi.com gitu. Kita mulai dari pegi-pegi.com di situ. Begitu jalan langsung dapat traction bagus. Begitu jalan bagus sekali kita tractionnya. Wow. Karena waktu itu juga belum ada yang namanya OTA yang besar kan. Dan juga kebantu karena partner kita Devi kan yang punya Fokus Media Coach ya. Jadi we got kita ada keuntungan tuh kita bisa promo gratis di semua TV-nya Fokus Media. Dan IMG juga punya billboard dan lain-lain kan. Dan waktu itu juga kita terbantu karena yang waktu kita acara launching yang meresmikan kita itu waktu itu Ibu Elka Mari Pangestu. Yang waktu itu masih Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif ya. Jadi kita dapat lumayan banyak boost dari sana. Keren. Dan tentunya karena karena Migen dan David seperti saya bilang dari keluarga besar Sinarmas ya, kita juga dapat beberapa maksudnya klien-klien pertama kita ya dari grup Sinarmas. Iya. Siap. Seru ceritanya. And then you work hard together sama tim pastinya bangun pegi-pegi.com. Bisa dibilang itu saya berjasa sampai kita besar pegi-pegi ya. This is because of teamwork. Saya sama Migen sama si Devi. Iya. Role-nya kita Kevin sebagai apa dan sebagainya. Kita bertiga saling melengkapi. Jadi karena saya lebih kuat di teknologi, I handle all the system development. So you are the CTO gitu. We did not really, waktu itu kita nggak tentuin CTO begitu kan, pokoknya langsung hajar gitu kan. Migen itu sangat kuat di PR dan marketing. Saya kuat di teknologi dan Devi sangat kuat di operasional. I see. Jadi di antara kita udah nggak ada title-titlean. Jadi nggak ada CEO in a way ya. Jadi ada CEO-nya secara legalitas itu Devi ya, karena dia paling tua. Paling tua dan paling ganteng sebenarnya. Siap. Terus what happen? Abis itu exit gitu, cerita exitnya gimana kalau di sharing? Jadi sebenarnya kita itu nggak pingin exit. Kenapa kita exit ya? Karena waktu itu ini kesalahan kita juga, Coach ya. Jadi kita itu tidak melihat pegi-pegi itu sebagai suatu startup. Karena waktu itu saya udah di Invest Progress TV, saya udah managing director kan. Si Migen sama David dia udah punya bisnis masing-masing yang sukses. Jadi kita melihat pegi-pegi ini hanya sebagai suatu bisnis yang baru. Kita nggak ada startup, Coach. Jadi we know how to build a business, they have built a business leader. Kita pakai formula dan metrik yang sama. Kita karena itu juga itu job desk-nya belum gaung banget startup waktu itu ya, Kev ya. Belum banyak visi. Ya waktu itu sebenarnya visi itu hampir tidak ada waktu itu. Iya. Visi itu mulai ramai di Indonesia mungkin tahun 2014. Iya. Oke. Ini waktu itu lagi cerita tahun 2000 berapa berarti tadi? Kita 2012 kita start ya. 2012. Oke, siap. Terus akhirnya exit. Jadi sebenarnya itu bukan exit kok ya. Jadi kalau menurut kita exit kita itu adalah suatu kegagalan, bukan kesuksesan. Jadi mungkin kalau yang tahu itu kita pergi-pergi nggak direncana exit gitu ya. Bukan, pergi-pergi itu kan ujung-ujungnya dibeli sama Traveloka kan, Mas ya. Iya. Boleh di-review nggak jumlahnya berapa tuh exitnya waktu itu? Bukan exit lah, dibeli lah. US dollar. Pokoknya angkanya bukan M, angkanya T. You can guess how much. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sukses. Kevin cerita ke saya tapi nggak cerita di sini lah ya. Oke, siap. Walaupun bisa di-googling kali ya. Nggak ada, pasti nggak ada. Karena waktu itu kita NDA-nya lumayan ketat. Oke, siap. Dan waktu itu kan takut pajak kan, tapi kita semua udah take amnesty, so no problem. Oke, siap. Terus akhirnya setelah go ahead. Jadi waktu itu Coach ya, kalau kita sukses, mestinya kita yang beli Traveloka, not the other way around. Jadi we have to sell karena kita udah nggak bisa compete. Kenapa Coach ya? Karena pergi-pergi itu nggak pernah risk money sama sekali. Semua sendiri, kita uang sendiri. Uang sendiri, kita ambil risiko sendiri. Nah, in the same time, Traveloka itu kalau nggak salah sampai 6 tahun terakhir ini dia raise $1.1 billion 16 T. Pergi-pergi raise 0.
Hanya modal kita sendiri waktu itu sekitar 4 atau 5 juta dolar ya. Jadi harus bayangin ya. Jadi kalau namanya OTA itu semua tergantung sama biaya iklan kita, budgetnya. Nah, waktu kita mau iklan besar-besaran, mau misalnya 1 bulan waktu 500 US ya. Kalau itu US masih 10.000, sekitar 5M sebulan. Udah dak-dikduk tikus nih, duit sendiri kan. Waktu kita budget 5 juta sebulan, duit sendiri kan kecil-kecil. Traveloka pakai duitnya orang, dia hajar 50 juta dolar setahun. 10 kali lipat kita, ya gimana bisa menang gitu. So that's the story. Oke. Tapi multiply-nya juga masih bagus lah ya. Wah, kalau multiply dari exit ya sekitar ya mungkin 10-15 kali ya dari kita punya. Which is okay lah. Which is not bad lah ya. That's good. Which is not bad. Tapi kalau dinilai kalau 0 sampai 100 nilai kita mungkin 65 ya. Okay. And then what happened? What happened to your new chapter? Apa yang terjadi di chapter Kevin berikutnya setelah pergi-pergi.com? Setelah pergi-pergi sebenarnya I was helping my family business. Jadi kita ada properti di Surabaya. Jadi my dad tuh udah di properti dari tahun berapa ya? Sebelum saya lahir 75. Jadi Surabaya keluarga saya tuh punya perumahan yang mungkin yang eksklusif pertama di Surabaya Barat waktu itu ya. Namanya Damo Permai. Jadi saya sempat bantuin. Ya, everybody knows Damo Permai, Kevin. Kalau yang orang Surabaya pasti tahu. Tahu. Jadi dulu tuh Surabaya tuh kalau tahu kan, utara itu laut, ya kan. Terus sebelah timur itu laut, sebelah selatan itu Lapindo, kena lumpur. Kotanya berkembangnya ke barat. Cuma bisa ke barat. Jadi waktu itu namanya Surabaya Barat karena kita di barat. Tapi kalau lihat peta Surabaya sekarang, karena bergerak ke barat terus, posisi kita tuh posisi tengah-tengah Surabaya. Nah, jadi di sana itu ada satu area, kalau lihat peta Surabaya itu ada satu area yang segi 8, namanya segi 8. Nah, saya sempat bantu keluarga itu untuk membuat proyek super block di sana. Namanya 88 Avenue, 88 Avenue. 88 Avenue, oke, siap. And then Kevin sendiri sekarang sibuk apa? Startup? Kayaknya banyak banget. Saya banyak, Coach. I have like. Jadi ceritanya gini, Coach. Waktu saya exit dari pergi-pergi, saya tuh I didn't spend any money of that except I bought one Lamborghini. Okay. Bought one Lamborghini that's not typically you, ya? Not typical you. No, it's quite typical, Coach. It's quite typical. When I made my first $1 million, the first car I ever bought yang mobil yang pertama yang saya beli di Jepang. Let me guess. Porsche. Itu adalah Porsche 4S yang Spider. Bener kan? Yes. Bener kan? Oke. Tapi sebelum itu, Coach, sebelum saya beli Porsche, yang the first thing I did, itu jadi sebelum I made my first $1 million, my first bonus, I gave it everything to my parents. So I say thank you for sending me to school. Saya mau balas bayar dividen. Jadi actually with my first 2 year of bonus, I give it to my parents. My parents udah balik modal, Coach. Keren. Semua yang mereka keluarin untuk sekolah saya udah saya balikin pas bunga-bunganya. Siap. Oke. So, singkat cerita di project-project sekarang apa aja, Kev, yang top 3 lah, yang if you may share gitu. Jadi konsep ceritanya, except for one Lamborghini, we invested everything in a new business. Jadi sekarang saya punya, I have invested, sama I have co-founded mungkin sekitar 20-something company. Oke. Jadi mungkin yang menarik untuk sekarang, jadi contohnya I try waktu 2017-18 tuh I try to see what is coming the next 10 years. What are the big things? Soalnya kalau kita main di bidang yang udah, misalnya bidang yang tradisional, misalnya Umi gitu kan, Alfamart udah nggak bisa menang, mereka too strong. Jadi waktu itu kita bikin juga sama saya ada beberapa partner gitu ya. Jadi my partner now itu ada one Japanese guy namanya Kuroiwa. Jadi dia lucu, dia show-nya kuda, hobinya beli kuda. Jadi dia punya 12 kuda balap dia. Kudanya itu di Singapura sama di Jepang. And I have one Russian partner namanya Dima. Jadi dia itu a real partner at world best consulting firm. Yang depannya M. Max something, bukan McDonald ya. Dan ini bagusnya juga nggak apa-apa lah, everybody knows juga lah ya. Depannya jadi depannya K.
Ya, jadi dari tahun 2017 kita bertiga ini udah mikir-mikir, apa ya, what is the next thing coming? Nah, kebetulan ini lagi nih, Kosti. Ini nggak tahu kebetulan atau enggak. Saya show naga, Dima itu show macan, Kubara itu show kuda. Jadi kalau coach Google untuk bisnis, kuda, macan, dan naga itu the best combination. And we hit it off really well. Kita nggak usah ngomong, kita udah ngesing gitu loh. Waktu itu apa yang kita prediksi? Pertama, teknologi apa yang akan mengubah dunia? Satu itu adalah algoritma, kan? Dan kedua itu adalah AI, artificial intelligence. Ketiga itu adalah blockchain, yang Bitcoin. Tapi ini blockchain itu bukan Bitcoin ya. Blockchain itu adalah teknologi dasarnya Bitcoin. Betul. Ya, itu lebih ke database, itu yang maksudnya database yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Betul. Dan yang keempat itu adalah IoT. Everybody can access, tetapi tetap satu di situ gitu kan. Ya, jadi database yang transparan tapi nggak bisa dirubah oleh siapapun. Betul. Dan yang keempat itu adalah IoT, Internet of Things. Dan yang kelima itu yang kita rasa akan besar itu adalah namanya itu decentralization. Decentralization of what? Desentralisasi dari semua jenis bidang, dari marketplace, dari organisasi, ya kan, dari cara kita bekerja dan lain-lain. Jadi we put our bet in these 5 things. Sebentar, yang terakhir, Kev, yang decentralization itu artinya apa? Akan semakin sporadik, terpecah-pecah? Jadi contohnya begini, Gus. Gojek itu adalah, kalau menurut saya itu suatu makelar ya, Gus ya. Jadi dia ada klien yang mau order dari Gojek, ada para supir Gojek, tapi tengahnya Gojek. Semua harus lewat Gojek. Dia ambil 30% dari merchant, ambil dari supir, ambil dari user. Makelar kan di Gojek. Nah, kalau yang pure decentralization, nggak ada Gojek, adanya platform, user langsung transaksi dengan supir ojol, dengan merchant. Jadi nggak perlu lagi yang ada namanya Gojek. Nah, tapi that platform kan owned by somebody dong harusnya. Makanya itu fungsinya blockchain di situ. Siap. Kalau kita bisa membuat blockchain based marketplace, nggak perlu namanya itu middleman. Iya. Oke. Siap. Jadi yang kita lakukan sekarang itu semua lini bisnis kita menggunakan AI, algoritma dan blockchain. And our mission is to kill all the middlemen. Berarti tapi nanti monetization-nya beda lagi dong kalau kayak gitu. Beda lagi. Karena yes, I can tell you. I can tell you, but then I have to kill you, Coach. It's our company secret. Tell me offline aja nanti, tenang aja ya. You already share some bit of it. Because kita udah pakai kita punya otak sama kita punya uang ya, Coach, sampai menemukan sesuatu yang baru. Luar biasa. I wouldn't be telling you. Keren. Oke. Siap.